Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Azroni dengan NIM E1K02510026. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, yuk kita bahas bersama-sama. Pertama, apa itu bahasa Indonesia? Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa sebenarnya arti bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia adalah bahasa utama yang digunakan seluruh wilayah Indonesia, mulai dari sektor pendidikan, administrasi, pemerintahan, hingga interaksi sehari-hari antar masyarakat. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi biasa. Ia adalah jembatan yang menyatukan lebih dari 270 juta penduduk dari berbagai suku, daerah, dan budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Mari saya jelaskan satu persatu. Fungsi pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ada tiga peran penting di sini. Pertama, sebagai simbol kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia menjadi identitas yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bangga berkomunikasi dalam satu bahasa yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Kedua, sebagai simbol identitas negara. Ketika kita berbicara bahasa Indonesia, orang tahu kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Bahasa ini mencerminkan jati diri kita di mata dunia. Ketiga, sebagai media interaksi antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bayangkan, tanpa bahasa persatuan ini, bagaimana orang dari Aceh bisa berkomunikasi dengan orang dari Papua? Bahasa Indonesia menjawab tantangan itu semua. Fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ada tiga peran penting di sini. Pertama, sebagai bahasa resmi negara. Semua kegiatan kenegaraan mulai dari sidang DPR, peraturan pemerintah, hingga dokumen resmi, semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Kedua, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, bahasa Indonesia menjadi medium utama dalam proses belajar mengajar. Itulah mengapa kita bisa mempelajari semua mata pelajaran dalam satu bahasa yang sama. Ketiga, sebagai alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan disebarluaskan melalui buku, jurnal, dan media berbahasa Indonesia, sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian yang tak kalah menarik, yaitu ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi penggunaan bahasa yang muncul karena berbagai faktor, seperti situasi, media, dan bidang penggunaan. Bahasa Indonesia memiliki tiga jenis ragam utama, yaitu ragam pertama adalah ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian yang dibagi menjadi tiga. Pertama yaitu bahasa formal, digunakan dalam situasi resmi seperti rapat, presentasi, atau acara kenegaraan dengan tata bahasa yang baku, seperti yang saya gunakan dalam video ini. Yang kedua, bahasa non-formal, digunakan dalam situasi semi-resmi, misalnya saat berbicara dengan rekan kerja, tidak sekaku formal tetapi terstruktur. Yang ketiga, bahasa santai, digunakan dalam percakapan sehari-hari bersama teman atau keluarga, biasanya lebih bebas dan menggunakan singkatan atau kata-kata daerah. Ragam kedua adalah ragam bahasa berdasarkan media komunikasi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, ragam lisan, bahasa yang diucapkan secara langsung. Dalam ragam lisan, kita dibantu oleh intonasi, ekspresi wajah, dan gestur tubuh untuk memperjelas maksud kita. Yang kedua, ragam tulis, bahasa yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Ragam ini menuntut ketepatan ejaan dan tanda baca, karena tidak ada intonasi yang membantu membaca memahami maksud kita. Ragam ketiga adalah ragam bahasa berdasarkan bidang penggunaan, yaitu variasi bahasa yang disesuaikan dengan bidang tertentu. Ada 4 contoh utama. Contoh yang pertama, ragam ilmiah, digunakan dalam dunia akademik dan penelitian dengan istilah teknis yang spesifik dan penyajian yang sistematis. Contohnya, jurnal ilmiah dan skripsi. Yang kedua, ragam hukum, digunakan dalam konteks hukum dan perundang-undangan. Ragam ini sangat ketat dan formal karena setiap kata memiliki makna dan konsekuensi hukum yang tepat. Yang ketiga, ragam sastra, digunakan dalam karya sastra seperti puisi, cerpen, dan novel. Ragam ini bebas dan penuh kiasan,
serta ungkapan estetis. Yang keempat, ragam jurnalistik digunakan dalam berita dan media massa, mengutamakan kejelasan dan keringkasan agar mudah dipahami oleh pembaca umum. Baiklah, kita telah sampai di bagian akhir, yaitu kesimpulan dari semua yang telah saya paparkan. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik sebagai alat komunikasi, pemersatu bangsa, maupun pengantar pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, ragam bahasa Indonesia yang beragam dan kaya ini memperkaya kosakata dan membuat bahasa Indonesia terus berkembang. Namun, perkembangan istilah-istilah baru perlu dipertimbangkan dengan matang agar dapat digunakan secara efektif oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menjaga, mempelajari, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, sekian dan terima kasih. Demikianlah pemaparan saya mengenai fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan kita. Terima kasih saya sampaikan atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu di video selanjutnya.